Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, orang yang mengenal jalan Allah Ta'ala dan selalu berlindung kepada naungannya adalah orang yang mengetahui bahwa salat merupakan obat dari segala kesusahan dan kesedihan. Mereka meyakini bahwa salat adalah penenang hati, penyejuk jiwa, dan penghapus segala kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal benar arti semua ini. Salat bagi Rasulullah merupakan penghibur jiwa yang paling utama. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda kepada Bilal, "Arihna biha ya Bilal." Hiburlah kami dengan salat, wahai Bilal. Begitu halnya saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila ditimpa musibah, beliau segera melaksanakan salat karena salat adalah tali pengikat yang akan mengikat seseorang hamba dengan Tuhannya. Kita pun mestinya demikian, saudaraku. Ketika kita salat, kita kembali kepada Tuhan dengan mengadukan kepadanya segala kesusahan dan kesedihan kita. Siapa lagi saudaraku yang dapat menyelesaikan segala permasalahan kita selain Allah? Siapa yang berdiri di sisi Allah dan menjaga kita pada saat-saat sulit kalau bukan Allah? Mengapa kita tidak datang dan mengetuk pintu kasih sayangnya? Bukankah kita merasa senang bila berada dalam jaminan Allah, dalam perlindungannya dan bimbingannya? Juga bila Allah menjaga kita dari orang-orang yang berbuat zalim, sombong, dan sewenang-wenang. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholat subha fahuwa fi zimmatillah." Barang siapa sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Mengapa kita pergi menemui orang lain, padahal kita tidak mengetahui apakah kita akan dibukakan pintu, atau bahkan pintu itu akan ditutup rapat-rapat di depan wajah kita? Kita justru meninggalkan pintu yang maha pemurah, yang maha kasih sayang, Allah Ta'ala, yang selalu terbuka di hadapan kita. Pintu yang tidak akan pernah tertutup, terkunci, dan tidak akan ada seorang pun yang menghalangi kita. Saudaraku, bila saat kita ditimpa kesusahan, kesedihan, atau rasa cemas, maka cepatlah kembali ke naungan Allah Ta'ala. Berdirilah, lalu berwudu dan salatlah. Berdoalah kepada Allah sesuka hati kita demi kebaikan dunia akhirat, sekalipun kita adalah sosok orang yang gemar berbuat maksiat. Saudaraku, janganlah merasa takut dan cemas karena rahmat Allah, kasih sayang Allah sangat luas sekali. Alangkah gembiranya Allah Ta'ala dengan tobat kita dan kembalinya kita kepada naungannya, juga dengan ketukan kita pada pintu kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis qudsinya, dia menyatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Aku berada dalam persangkaan hambaku mengenaiku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Demi Allah, Allah lebih bergembira dengan tobat hambanya, seperti gembiranya salah satu dari kalian bila menemukan binatang kendaraannya yang telah hilang di padang Sahara. Barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta.
Dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat padanya satu depa. Dan bila seorang hamba datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Saudaraku, setiap orang yang memiliki pikiran objektif dan hati yang bersih tentu tahu benar nilai keutamaan sholat untuk menyembuhkan penyakit hati, sebagai usaha menghilangkan kesusahan dan kegelisahan. Ada seorang pakar kedokteran mengatakan, saudaraku, barangkali, dia berkata, saat ini hanya sholat yang dikenal memiliki daya terbesar untuk menimbulkan vitalitas. Saya sebagai dokter, katanya, telah banyak menyaksikan kegagalan serum-serum dan menangani para pasien. Dan ketika para dokter telah angkat tangan karena merasa menyerah dan tidak mampu lagi menangani pasien, ternyata hanya sholat yang dapat menyembuhkan para pasien dari penyakit-penyakit mereka. Saudaraku, memang ketika kita sholat, kita mengikatkan diri kepada kekuatan terbesar yang menguasai alam semesta. Kekuatan itu adalah Allah, Tuhan tempat kita meminta, tempat kita merendahkan diri, agar Tuhan memberikan dukungan dan membantu kita mengatasi segala kesulitan hidup. Bahkan, hanya dengan merendahkan diri sudah cukup untuk menambah kekuatan dan vitalitas. Saudaraku, kita akan melihat seseorang yang sekali saja merendahkan diri kepada Allah telah dapat mendapat manfaat yang sangat besar. Saudaraku, bagaimana kita tidak kembali kepada Tuhan kita, sedangkan Tuhan memanggil kita? Wahai hambaku, demikian Allah berfirman, setiap kalian adalah tersesat, kecuali orang yang telah aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan menunjukkan. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian merasa lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri makan kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku beri kalian pakaian. Saudaraku, marilah kita lihat bahwa ada hikmah yang sangat besar dalam pembagian sholat 5 waktu pada saat yang berbeda-beda dalam sehari semalam. Barangkali hikmah dari semua ini adalah dan mengingatkan hamba agar senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala, serta agar senantiasa meminta dengan berdoa dan merendahkan diri kepadanya, agar senantiasa mengetuk pintu kasih sayangnya untuk meminta bantuan dan pertolongan. Saudaraku, perhatikanlah, seandainya kita senantiasa menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid, apakah kita merasakan sempit, susah, atau bahkan sedih setelah menjalankan sholat? Sudah tentu semua kesedihan dan semua kesusahan akan hilang setelah kita sholat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.